Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Rahwan Sanusi, SAG, MPDI, dan teman-teman kelas semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Penny Apriani sebagai moderator, Amanda Retnoning Tias, Delia Damayanti, Hermawan Setiabudi, Nadia Pujianti, Odi Permana, dan Silvia. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Kewajiban Zakat. Latar belakang. Di antara sarana menuju kebahagiaan hidup manusia yang diciptakan Allah melalui agama Islam adalah disyariatkannya zakat. Zakat disyariatkan dalam rangka meluruskan perjalanan manusia agar selaras dengan syarat-syarat menuju kesejahteraan manusia secara pribadi dan kesejahteraan manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Zakat berfungsi menjaga kepemilikan pribadi agar tidak keluar dari timbangan keadilan dan menjaga jarak kesenjangan sosial yang menjadi biang utama terjadinya gejolak yang berakibatkan runtuhnya uhuwan, tertikamnya kehormatan, dan robeknya integrasi bangsa. Definisi zakat. Zakat adalah kata bahasa Arab az-zakah. Ia adalah masdar dari fi'il madli zaka yang berarti bertambah, tumbuh, dan berkembang. Ia juga bermakna suci. Dengan makna ini Allah berfirman yang artinya, sungguh beruntung orang yang mensucikan hati dalam Quran Surat Asy-Syams ayat 9. Secara istilah fikih, zakat ialah sebuah ungkapan untuk seukuran yang telah ditentukan dari sebagian harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan pada golongan-golongan tertentu ketika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Harta ini disebut zakat karena sisa harta yang telah dikeluarkan dapat berkembang lantaran barokah doa orang-orang yang menerimanya. Juga karena harta yang dikeluarkan adalah kotoran yang akan membersihkan harta seluruhnya dari subhat dan mensucikannya dari hak-hak orang lain di dalamnya. Zakat adalah salah satu rukun Islam. Zakat adalah wajib berdasarkan dalil-dalil qat'i dan merupakan perkara maklum bidin bidurohah, sehingga keraguan dan keingkaran akan kewajiban zakat menyebabkan kekufuran. Dalil tentang kewajiban zakat terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43, yaitu Aqimus shalah wa atuz zakat, yang artinya dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Perintah semacam ini diulang pada Al-Quran 32 tempat. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan zakat sangat penting dalam syariat Islam. Dalil-dalil zakat dalam hadis juga banyak. Di antaranya adalah Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji, dan puasa Ramadan. Hadis Bukhari Muslim. Di samping ayat Al-Quran dan hadis, kewajiban zakat juga disokong dengan kesepakatan ulama atau ijma ulama. Ulama Islam dalam setiap masa hingga saat ini sepakat akan kewajiban zakat ini. Para sahabat pun sepakat bahwa orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat boleh diperangi. Zakat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Hanya saja jenis dan ukuran harta yang diwajibkan dizakatkan belum ditetapkan. Hal tersebut baru ditetapkan setelah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Muslim. Syarat wajib zakat adalah beragama Islam. Adapun bagi non-Muslim, tidaklah diwajibkan zakat karena memang tidak diwajibkan dalam agama mereka. Meski demikian, jika mereka berada dalam wilayah Islam, maka mereka diharuskan membayar upeti atau jizyah. Yang kedua, merdeka atau tidak dalam kepemilikan majikan. Yang ketiga, harta itu wajib mencapai nisab, yakni jumlah atau berat minimal suatu harta yang terkena kewajiban zakat. Yang keempat, harta itu sampai haul. Maksud dari haul adalah masa atau waktu harta yang dimiliki sudah sampai 1 tahun, yakni 1 tahun baik emas, perak, ternak, dan harta perniagaan untuk dikeluarkan zakatnya. Selain tanaman, haul tanaman tidak menunggu 1 tahun, tapi pada setiap kali panen. Yang kelima, harta itu adalah miliknya secara penuh atau sempurna. Maksud dari sempurna di sini adalah bahwa harta yang dimiliki tersebut bukanlah harta pinjaman atau kredit, dan bukan pula hasil kejahatan atau kemaksiatan. Dari uraian syarat-syarat di atas sangat jelas bahwa orang yang wajib membayar zakat itu adalah orang yang benar-benar kaya dari segi materi. Sedangkan orang yang hartanya belum mencapai nisab
tidak termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat. Bisa infak atau sodako. Rasulullah SAW bersabda dalam dua hadisnya, artinya sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka sodako atau zakat pada harta mereka yang diambilkan dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka, dan tidak sodako kecuali di atas punggung atau dibebankan orang kaya. Adapun yang termasuk rukun zakat adalah yang pertama, pelepasan atau pengeluaran hak milik pada bagian harta yang dikenakan wajib zakat. Yang kedua, penyerahan sebagian zakat tersebut dari orang yang mempunyai harta atau muzaki kepada orang yang diberi bertugas atau orang yang mengurusi zakat, amil zakat. Yang ketiga, penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat atau mustahik sebagai milik. Macam-macam zakat. Zakat terbagi atas dua tipe, yakni satu, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. 2. Zakat mal. Zakat harta adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka 1 tahun sekali yang sudah memenuhi nisab, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja profesi. Masing-masing tipe memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya. 1. Zakat fitrah. Zakat fitrah dilihat dari komposisi kalimat yang membentuknya terdiri dari kata zakat dan fitrah. Zakat secara umum sebagaimana dirumuskan oleh banyak ulama bahwa dia merupakan hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah terhadap harta kaum muslimin menurut ukuran-ukuran tertentu atau nisab dan haul yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan para mustahik lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendekatkan diri kepadanya serta untuk membersihkan diri dan hartanya. Dengan kata lain, zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang berkelebihan rezeki untuk menyisihkan sebagian daripadanya untuk diberikan kepada saudara-saudara mereka yang sedang kekurangan. Sementara itu, fitrah dapat diartikan dengan suci sebagaimana hadis Rasul, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Setiap anak Adam terlahir dalam keadaan suci. Dan bisa juga diartikan dengan ciptaan atau asal kejadian manusia. Dari pengertian di atas, dapat ditarik dua pengertian tentang zakat fitrah. Pertama, zakat fitrah adalah zakat untuk kesucian. Artinya, zakat ini dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya. Kedua, zakat fitrah adalah zakat karena sebab ciptaan. Artinya, bahwa zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini. Oleh karenanya, zakat ini bisa juga disebut dengan zakat badan atau pribadi. Zakat fitrah ialah zakat pribadi yang harus dikeluarkan pada hari raya fitrah seperti hadis Nabi SAW. Zakat yang perlu dikeluarkan, zakat fitrah untuk tiap-tiap jiwa 1 sya sama dengan 2,305 kg dibulatkan menjadi 2,5 kg dari beras atau lainnya yang menjadi makanan pokok bagi penduduk negeri. Lebih utama dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Boleh juga dikeluarkan semenjak permulaan bulan Ramadan sebagai takjil seperti tercantum dalam hadis Nabi, yaitu dari Ibnu Umar. Ia berkata Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah dengan kurma 1 sya atau dengan syair 1 sya atas hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua dari golongan kaum muslimin, dan beliau menyuruh zakat fitrah itu ditunaikan sebelum orang-orang keluar atau selesai salat Id. Dan dalam riwayat Ibnu Adi dan Daraqutni dengan sanad yang lemah, cukuplah mereka orang-orang miskin jangan sampai berkeliling mencari nafkah pada hari itu, hari raya, untuk zakat fitrah dari seseorang yang makanan pokoknya beras. Tidak boleh dikeluarkan zakat dari jagung walaupun jagung termasuk makanan pokok, tetapi jagung nilainya lebih rendah daripada beras. Zakat mal atau zakat harta. Yang pertama, emas, perak, dan mata uang. Syarat-syarat wajib zakat emas dan perak sebagai berikut. Yang pertama, dimiliki orang Islam. Yang kedua, yang memiliki adalah orang yang merdeka. Yang ketiga, milik penuh atau dimiliki dan menjadi hak penuh.
yang keempat sampai nisabnya, dan yang terakhir genap 1 tahun. Yang pertama, nisab dan zakat emas. Nisab emas bersih adalah 20 dinar atau miskol sama dengan 12,5 pound sterling sama dengan 96 gram, zakatnya 2,5% atau seperempat puluhnya. Jadi, seseorang Islam yang memiliki 96 gram atau lebih dari emas yang bersih dan telah cukup setahun dimilikinya, maka wajiblah ia mengeluarkan zakatnya 2,5% atau seperempat puluhnya. 2. Zakat perak. Nisab perak bersih 12 dirham atau sama dengan 672 gram, zakatnya 2,5% apabila telah dimiliki cukup 1 tahun. Emas dan perak yang dipakai untuk perhiasan oleh seorang perempuan dan tidak berlebih-lebihan dan bukan simpanan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. 2. Zakat harta perniagaan. Syarat wajibnya zakat perniagaan ialah yang pertama, yang memiliki orang Islam, yang kedua, milik orang yang merdeka, yang ketiga, milik penuh, yang keempat, sampai nisabnya, dan yang terakhir, genap 1 tahun. Yang ketiga, binatang ternak. Syarat-syarat wajibnya zakat binatang ternak sebagai berikut. Yang pertama, pemiliknya orang Islam. Yang kedua, pemiliknya merdeka. Yang ketiga, milik sendiri. Yang keempat, sampai senisabnya. Yang kelima, cukup setahun. Yang keenam, makannya dengan pengembalan bukan dengan rumput. Dan yang terakhir, binatang itu bukan digunakan untuk bekerja seperti angkutan dan sebagainya. Yang pertama, nisab dan zakat unta. Orang yang memiliki unta 5 ekor ke atas wajib dikeluarkan zakatnya. Tentang pengeluaran zakat ini diatur sebagai berikut. 5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing, 10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing, 15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing, 20 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing, 25 ekor unta zakatnya 1 ekor unta betina umur 1 tahun masuk tahun kedua, kalau tidak ada boleh dengan seekor unta jantan berumur 2 tahun masuk tahun ketiga. Dan yang kedua, nisab dan zakat lembu atau kerbau. Orang yang memiliki lembu atau kerbau 30 ekor ke atas wajib mengeluarkan zakatnya sebagai berikut. 30 sampai dengan 39 lembut atau kerbau, zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau. 60 sampai 69 lembu atau kerbau, zakatnya 2 ekor anak sapi atau kerbau. 70 sampai 79 lembu atau kerbau, zakatnya 1 ekor sapi atau kerbau dan 1 ekor musinah. 80 sampai 89 lembu atau kerbau, zakatnya 2 ekor musinah. 90 sampai dengan 99 lembu atau kerbau, zakatnya 3 ekor tabi. 100 sampai 109 lembu atau kerbau, zakatnya 2 ekor tabi dan 1 ekor musinah. Zakat kerbau sama dengan zakat lembu baik nasimah maupun zakatnya. 3. Nisab dan zakat kambing. Orang yang memiliki kambing 40 ekor wajib mengeluarkan zakatnya sebagai berikut. Yang pertama, 40 sampai 120 ekor kambing, zakatnya 1 ekor. 121 sampai 200 ekor kambing, zakatnya 2 ekor. 201 sampai 300 ekor kambing, zakatnya 3 ekor. 101 sampai 400 ekor kambing, zakatnya 4 ekor. 401 sampai 500 ekor kambing, zakatnya 1 ekor dan seterusnya. Tiap-tiap 100 ekor kambing, zakatnya 1 ekor. Orang yang berhak menerima zakat dan tidak berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat telah ditentukan oleh Allah sebagaimana tersebut dalam Al-Quran sebagai berikut, yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Dengan ayat Al-Quran tersebut dapat dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat adalah
1. Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50% kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari. 2. Miskin yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkan lebih dari 50% untuk kebutuhan hidupnya tetapi tidak mencukupi. 3. Amil yaitu panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk mengumpulkan dan membagi-baginya kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam. 4. Mu'alaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya dan jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan imannya. 5. Hamba sahaya yaitu yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya. 6. Gorimin yaitu orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ialah tidak sanggup untuk melunasinya. 7. Sabilillah yaitu orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan agama Allah. 8. Musafir yaitu orang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud baik seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama, dan sebagainya. Yang tidak berhak menerima zakat. 1. Orang kaya. Rasulullah bersabda, tidak halal mengambil sedekah zakat bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga. Hadis riwayat Bukhari. 2. Hamba sahaya, karena masih mendapat nafkah atau tanggung jawab dari tuannya. 3. Keturunan Rasulullah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya tidak halal bagi kami, Ahlul Bait, mengambil sedekah atau zakat. Hadis riwayat Muslim. 4. Orang yang dalam tanggungan yang berzakat, misalnya anak dan istri 5 orang kafir. Hikmah dan fungsi zakat sangat banyak dan tidak dapat dimuat secara keseluruhan dalam lembar-lembar makalah ini. Yang jelas, secara global, hikmah dan fungsinya kembali kepada kebaikan pemberi dan penerima zakat, yang pada tahap selanjutnya memberikan kebaikan dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Berikut adalah sebagian hikmah dan fungsi zakat. 1. Zakat dapat membiasakan muzaki atau pemberi zakat untuk bersifat dermawan dan melepaskan dirinya dari sifat-sifat bakhil apabila jika ia mampu merasakan manfaatnya, serta menyadari bahwa zakat mampu mengembangkan harta yang dimiliki. 2. Zakat dapat memperkuat jalinan uhuwah dan muhabah antara diri muzaki dan orang lain. Jika kepopuleran zakat dapat tergambarkan hingga setiap muslim sadar diri untuk menunaikannya, maka tergambarkan pula nuansa kasih sayang, kuatnya persatuan, dan teguhnya persaudaraan. 3. Zakat mampu memperkecil jarak kesenjangan sosial, menghilangkan kecemburuan sosial, dan meredam tingkat kejahatan. 4. Zakat mampu mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya memperkecil angka pengangguran dan membangkitkan geliat perekonomian. 5. Zakat adalah sarana yang paling manjur dalam mensucikan hati dari sifat-sifat dengki, hasud, dan dendam, di mana ketiga sifat ini adalah penyakit utama masyarakat yang paling mematikan. 6. Zakat menghilangkan sifat cinta dunia yang merupakan sumber segala kesalahan. 7. Zakat adalah pelebur dosa dan penyembuh berbagai macam penyakit. Kesimpulan, kewajiban zakat adalah keajaiban Islam. Urai-uraian di atas adalah di antara bukti-bukti akan hal itu. Tidak ada satupun syariat Islam yang tidak memberikan kesejahteraan kepada umat, tidak terkecuali zakat, di samping ia sebagai modal dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ridhonya, yang selanjutnya mendapatkan rahmatnya di surga. Dari definisi, rukun, hukum, dan hikmah dan fungsinya, jelas zakat meyakinkan sebuah janji akan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, terpupuknya rasa persatuan kesatuan, dan wujud kesejahteraan dan keberuntungan di dunia dan akhirat. Sungguh Allah Maha Kuasa, Maha Sempurna, dan Maha mengetahui atas keadaan hambanya. Alangkah meruginya mereka yang tidak mau menyadari dan tidak mau melihat keajaiban zakat ini.